Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Akbar Faisal, NPM 41182191230135, mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi dengan prodi PJKR angkatan 2023 reguler C. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang karate. Yang pertama ada sumpah karate, prinsip bushido dan filosofi karate, aliran karate, arti lambang purki, arti, makna, filosofi, dan tingkatan sabuk karate. Baik, yang pertama sumpah karate. Yang pertama, sumpah karate. 1. Sanggup memelihara kepribadian. 2. Sanggup patuh kepada kejujuran. 3. Sanggup mempertinggi prestasi. 4. Sanggup menjaga sopan santun. 5. Sanggup menguasai diri. Baik, kita akan menjabarkan arti sumpah karate tadi yang saya sebutkan. Sumpah karate ini merupakan sebuah ikrar seorang karateka pada saat orang tersebut akan mempelajari bela diri karate. Maka sumpah karate ini tidak hanya berlaku pada saat diucapkan di dojo. Dojo itu tempat berlatih karate. Namun juga harus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sumpah karate ini diucapkan semua orang yang akan melakukan karate. Untuk menjalani sumpah karate ini harus dapat bersungguh-sungguh serta harus dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu arti dari sumpah karate. Yang pertama, memelihara kepribadian. Artinya seluruh karateka harus berjiwa sportif, ksatria, berbudi, pekerti luhur, rendah hati, serta tidak sombong. Karateka harus dapat mengembang pribadi yang baik serta dapat memeliharanya. 2. Patuh pada kejujuran. Para anggota karateka harus pantang berbohong, dapat dipercaya semua orang, serta jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Secara harfiah harus dapat mengabdi pada kejujuran. Dapat dibilang bahwa poin ini akan menekan semangat budi pekerti, selalu jujur, tidak licik, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mempertinggi prestasi. Sesuai dengan tingkatan sabuk, maka seseorang karateka harus bisa untuk meningkatkan kemampuan dirinya dari teknik, keilmuan, filosofi karate do, dan fisik. Selain itu, untuk para atlet juga harus dapat rajin berlatih supaya dapat meningkatkan prestasi yang telah diraihnya. Maksudnya yaitu terus untuk memperbaiki diri sendiri. Hari ini harus dapat menjadi lebih baik dibanding hari kemarin, seperti itu. Yang keempat, menjaga sopan santun. Para karateka merupakan seorang figur yang mempunyai etika dalam berbagai kehidupan sehari-hari, baik dalam perguruan, pergaulan, serta pekerjaan di masyarakat. Menghargai dan menghormati kepada seluruh karateka, yaitu junior serta seniornya, atau juga kepada orang lain di masyarakat. Ini juga sudah jelas maksudnya. Jangan melakukan berbagai tindakan asusila. Selain itu, jangan keterlaluan. Hargailah orang lain yang lebih tua serta bersikaplah ramah. Yang kelima, menguasai diri. Para karateka yang dapat menjiwai karate do ini juga dapat untuk mengendalikan emosinya, lebih memilih untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan dengan musyawarah dibanding dengan kepalan tangan. Selain itu juga harus dapat menghindari perkelahian dibanding menimbulkan persoalan, apalagi hingga melukai orang lain. Teknik karate ini juga hanya dapat digunakan pada saat keadaan memaksa serta tidak ada jalan lain dalam menyelesaikannya. Tentu jika Anda mempunyai pukulan yang cukup sempurna, Anda akan menjadi berbahaya saat sedang marah. Mungkin itu dari sumpah karate. Selanjutnya kita akan menjelaskan prinsip bushido dan filosofi karate.
Karate merupakan salah satu seni bela diri yang memanfaatkan pukulan, tendangan, serta tangkisan murni menggunakan tangan dan kaki tanpa alat. Karate pertama kali diperkenalkan oleh Gichin Funakoshi Onikawa, Jepang pada tahun 1916. Olahraga ini terinspirasi dari seni bela diri Kempo yang berasal dari Cina. Di dalam karate ada suatu prinsip yang disebut dengan Bushido. Bushido adalah suatu sikap mental atau cara berpikir seorang samurai yang dimaksudkan untuk membuat para samurai tersebut menguasai pikiran dan alam semesta melalui pengalaman hidup serta kontrol diri, kebijaksanaan, maupun pengembangan kekuatan. Para karateka biasanya menggunakan istilah semangat Bushido sebagai sebuah motivasi. Bushido memiliki 7 prinsip, yaitu Seigi, artinya keputusan yang tepat. 2. Yuki, keberanian dan kepahlawanan. 3. Jin, kasih dan kebajikan bagi semua orang. Reigi, sopan santun dan tindakan yang tepat. Makoto, sejati dan ketulusan ucapan. Meiyo, hormat dan kemuliaan. Dan Chugi, loyalitas. Filosofi dalam karate adalah karate ni sente nashi, yang artinya tidak ada serangan pertama dalam karate, sebab karate tidak diperuntukkan untuk menyerang lawan, melainkan hanya membalas ketika disakiti dan tidak ada jalan lain untuk menghindarinya. Seorang karateka tidak diperkenalkan untuk memulai perkelahian, tapi ketika lawan sudah menyerang, maka lawan tersebut harus segera dijatuhkan secepatnya. Itu prinsip Bushido dan filosofi karate. Selanjutnya kita akan menjelaskan aliran karate. Baik, karate adalah seni bela diri yang berasal dari Jepang. Yang pertama ada aliran Shotokan, Goju-ryu, 3 ada Shitoryu, 4 ada Wado-ryu. Berarti ada 4 aliran yang diakui oleh JKF dan WKF. Pertama kita akan menjelaskan dari Shotokan. Shoto adalah nama pena Gichin Funakoshi. Gichin Funakoshi adalah orang yang membawa karate ke Jepang atau mengubah karate. Dapat diartikan sebagai gedung bangunan, sehingga Shotokan dapat diterjemahkan sebagai perguruan Funakoshi. Aliran Shotokan merupakan akumulasi dari standarisasi dari berbagai perguruan karate di Okinawa yang pernah dipelajari oleh Funakoshi, berpegang pada konsep Ichigeki Hisatsu, yaitu satu gerakan dapat membunuh lawan. Shotokan menggunakan kuda-kuda yang rendah serta pukulan dan tangkisan yang keras. Gerakan Shotokan cenderung linear, frontal, sehingga praktisi Shotokan berani langsung beradu pukulan dan tangkisan dengan lawan. Dalam karate, aliran Shotokan dikenal dengan 26 aliran Shotokan. Ada Heihan Shodan, Heihan Nidan, Heihan Sandan, Heihan Yodan, Heihan Godan, Teki Shodan, Teki Nidan, Teki Sandan, Basadai, Basaso, Kankudai, Kankuso, Jite, Hagetsu, Empi, Gankaku, Gion, Jion, Jinte, Unsu, Shochin, Nijutsusho, Gojushisho, Meikyu, Wankan, dan Jin. Yang kedua
ada Goju Ryu. Goju memiliki arti keras lembut. Aliran ini memadukan teknik keras dan teknik lembut dan merupakan salah satu perguruan karate tradisional di Okinawa yang memiliki sejarah yang panjang. Dengan meningkatnya popularitas karate di Jepang, setelah masuknya Shotokan di Jepang, aliran ini Goju dibawa ke Jepang oleh Chojun Miyagi. Miyagi memperbarui banyak teknik-teknik aliran ini menjadi aliran Goju Ryu yang sekarang, sehingga banyak orang yang menganggap Chojun Miyagi sebagai pendiri Goju Ryu. Berpegang konsep bahwa dalam pertarungan yang sesungguhnya kita harus bisa menerima dan membalas pukulan, sehingga Goju Ryu menekan pada latihan sanchin atau pernapasan dasar agar praktisinya dapat memberikan pukulan yang dahsyat dan menerima pukulan dari lawan tanpa terluka. Goju Ryu menggunakan takisan yang bersifat sirkular serta senang melakukan pertarungan jarak rapat atau jarak dekat. Untuk yang ketiga ada Shitu Ryu. Aliran Shitu Ryu terkenal dengan keahlian bermain kata. Terbukti dari banyaknya kata yang diajarkan di aliran Shitu Ryu, itu ada 30 sampai 40 kata. Lebih banyak dari aliran lain. Namun yang tercatat di Soke di Jepang ada 111 kata beserta bunkainya. Sebagai perbandingan, Shotokan memiliki 25, Wado memiliki 17, Goju memiliki 12 kata. Dalam pertarungan, ahli karate Shitu Ryu dapat menyelesaikan diri dengan kondisi mereka bisa bertarung seperti Shotokan secara frontal maupun dengan jarak rapat seperti Goju. Yang terakhir ada Wado Ryu. Wado Ryu atau Wado Ryu adalah sebuah aliran karate dari Jepang. Aliran ini diciptakan oleh Hironori Otsuka pada tahun 1934. Ia menggabungkan teknik dari seni bela diri Shindo Yoshin Ryu Jujutsu dengan seni bela diri Okinawan Karate yang dipelajarinya dari Ponokishi, pendiri Shotokan Karate, Kenwa Mebuni, pendiri Shoto Ryu Karate, dan Choki Motobu, tokoh Okinawan Kenpo. Atau jasa-jasa dia dalam mempopulerkan karate dan jujutsu. Hironori Otsuka diberi penghargaan oleh Kaisar Jepang pada 1970-an dan sebelumnya wafat pada tahun 1982. Ia dianugerahi dengan gelar Meijin Judan atau manusia bijaksana. Wado Ryu dikenal sebagai aliran karate yang dikenal sebagai aliran Jijutsu juga, karena dia dalam silabus Wado Ryu juga diajarkan Jijutsu. Dari aliran Shindo Yoshin Ryu seperti disebutkan di atas tadi, ciri khas Wado Ryu adalah memiliki kata berpasangan seperti yang dimiliki oleh Jijutsu untuk melengkapi kata sendirian seperti yang lazim memiliki oleh sebuah aliran karate. Itu adalah aliran karate. Kita akan ke materi arti lambang Porky. Yang pertama, segi 5 dengan garis bawah membentuk sudut. Itu melambangkan olahraga karate yang dibina oleh Porky, berdiri atas dasar semangat revolusi 17 Agustus 1945, berazaskan Pancasila dan Sumpah Karate. Selanjutnya ada 7 buah bilah lingkaran, melambangkan keolahragaan karate dan sabta prasetya Porky. Gambar huruf K menggambarkan seorang karateka yang sedang siap sedia. Warna kuning melambangkan keagungan. Warna hitam melambangkan tekad. Serta warna merah
melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Selanjutnya yang terakhir ada arti, makna, filosofi tingkatan sabuk karate. Yang pertama ada sabuk putih. Sabuk ini diartikan sebagai pemula atau awalan seorang karateka. Warna putih sendiri melambangkan kemurnian dan kesucian. Seorang pemula wajib mempunyai jiwa yang sabar saat memperdalam teknik gerakan awal karate. Selanjutnya Kiro-obi atau sabuk kuning. Berlanjut dari sabuk kuning yang merupakan level kedua dari seorang karateka pemula. Teori sabuk kuning adalah matahari bercahaya yang memiliki makna siap berjumpa hari baru. Karateka yang sudah di fase sabuk kuning wajib mempunyai semangat yang kokoh. Selanjutnya sabuk oren. Sabuk oren yang mencitrakan matahari bercahaya hangat. Seorang karateka sudah dapat merasakan rangkaian ilmu karate dari aspek pikiran serta fisik. Meski begitu, tak semua karateka bisa menggunakan sabuk oren. Sebab seorang karateka yang pakai sabuk oren itu berarti sudah siap menuju fase berikutnya. Selanjutnya Modori obi atau sabuk hijau. Setelah sabuk oren ada sabuk hijau atau Modori obi. Tingkatan ini memiliki filosofi rumput hijau yang menandakan pertumbuhan yang seimbang. Karateka yang telah bersabuk hijau mulai menuju ke tahap atas. Seorang karateka yang mengenakan sabuk ini harus bisa menguasai ilmu karate lebih rinci. Selanjutnya ada Aiobi atau sabuk biru. Beranjak ke tingkatan selanjutnya, sabuk biru sesuai dengan warnanya. Ini melambangkan warna laut dan samudra yang mempunyai jiwa semangat besar serta harus bisa mengendalikan emosi serta berani bertanggung jawab. Selanjutnya ada sabuk coklat atau chow obi. Setelah sabuk biru ada sabuk coklat yang terdapat level berupa garis strip. Level itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Filosofi warna coklat ini melambangkan tanah yang berdampingan langsung dengan bumi. Sabuk coklat ini mempunyai makna seorang karateka memiliki sikap yang rendah hati kepada sesama. Selanjutnya ada sabuk hitam atau kuro-obi. Kuro-obi sabuk hitam teratas ya. Sabuk hitam ini teratas dalam bela diri karate. Biasanya sabuk ini berwarna hitam dan terdapat tingkatan yang lagi di dalamnya. Adapun tingkat itu terbagi dari level 1 sampai 11. Jadi banyak tingkatannya yang ada di sabuk hitam. Baik, segitu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.